Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala aidan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan bahasan khusus bulan Ramadan. Kita jeda, kita tunda bahasan bab yang berkaitan dengan masalah puasa. Mengingat sekarang sudah memasuki tanggal 17 Ramadan, yang mana 17 Ramadan dinamakan malam nuzulul Quran. Ini malam yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai sejarah turunnya Al-Quran, Al-Quran itu turunnya 2 kali. Dua-duanya adalah bulan Ramadan. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang 2 kali itu, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adanya bulan Ramadan pada 10 akhir bulan Ramadan, malam 21, 23, 25, 27 ataupun malam tanggal 29. Juga turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu dinamakan Al-Quran Madlul. Yang dinamakan Al-Quran Kalamullah Madlul adalah laisat biharfin wala sautin, yang tidak punya huruf dan tidak punya suara. Lalu disimpan dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama. Di langit pertama ada penyimpanan kitab suci Al-Quran yang dinamakan Baitul Izzah, tempat yang sangat suci. Pada malam Senin, tanggal 17 Ramadan, ketika Muhammad berusia 40 tahun, maka Al-Quran yang disimpan oleh Jibril di Baitul Izzah diturunkan kepada baginda Nabi. Surat yang pertama adalah surat Al-Alaq yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adapun turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah langit pertama itu sekaligus. Lain lagi, turunnya kitab suci Al-Quran dari langit pertama dibawa oleh Jibril kepada baginda Nabi ini tidak sekaligus, tapi dicicil selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Nah, ketika beliau menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril, sekaligus dinobatkan sebagai Rasulullah, utusan Allah, beliau berada di Gua Hiro. Yang mana Gua Hiro dari kediaman Nabi di Mekah ini kurang lebih 5 atau 6 kilometer. Ketika mendekati usia 40 tahun, beliau sering berpikir tentang keagungan dan alam semesta. Sehingga Rasulullah SAW dalam salah satu kitab dijelaskan sering murung. Murungnya ini berpikir tentang kekuasaan Allah. Akhirnya beliau suka menyendiri di Gua Hiro. Yang mana Gua Hiro itu selain daripada Nabi, pernah juga digunakan oleh Nopal. Nopal ini adalah pamannya Siti Khadijah. Nah, ketika beliau ada di Gua Hiro pada malam Senin tanggal 17 Ramadan, didatangi oleh pria yang sangat tampan. Beliau adalah malaikat Jibril. Ketika bertemu, Nabi sudah mengenali. Karena apa? Dalam 6 bulan berturut-turut sebelum menerima wahyu pertama, itu selalu bermimpi didatangi oleh orang yang berada di hadapannya, yaitu malaikat Jibril yang dirupakan seperti manusia, padahal bukan manusia. Tapi Jibril bisa menjadi bentuk manusia sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril memberikan wahyu pertama kepada beliau, Iqra, kata Rasul, ma ana biqori'in.
Iqra ma ana biqari'in. Bacalah olehmu Muhammad. Kata Nabi Muhammad, aku bukan ahli baca. Maksudnya bukan ahli baca berarti Nabi Muhammad itu orang bodoh. Bukan berarti begitu. Bukan berarti orang yang tidak suka baca tidak bisa baca. Belum tentu orang yang tidak menulis, belum tentu tidak bisa nulis. Rasul itu tidak suka baca buku. Karena apa? Kalau Rasul selalu membaca buku, nanti oleh orang-orang kafir dituduh bahwa Nabi Muhammad sumber ilmunya bukan dari Allah tapi dari berdasarkan buku. Nah, maka Nabi tidak suka baca-baca. Nah, setelah menerima wahyu pertama surat Iqra, beliau itu pulang ke rumahnya, menyampaikan, memberitakan apa yang terjadi, apa yang dialaminya di Gua Hira kepada istrinya yang bernama Siti Khadijah. Sambil beliau itu meminta selimut karena kedinginan. Lalu diceritakanlah kisah yang terjadi pertemuannya dengan Jibril. Kata Siti Khadijah, mudah-mudahan yang turun tadi menghadapmu wahai suamiku tercinta, beliau adalah Jibril yang menobatkan kamu sebagai suamiku, sebagai Rasulullah. Seandainya itu Jibril yang benar-benar turun menghadapi suamiku yang tercinta, maka tidak ada wanita yang paling bahagia pada malam ini selain aku dijadikan istri utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena gembiranya Siti Khadijah, langsung beliau itu jadi istri pertama, jadi perempuan pertama yang beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saking gembiranya, Siti Khadijah sampai laporan ke pamannya yang bernama Naufal, yang pernah juga menggunakan Gua Hira sebagai tempat bertafakurnya. Kebetulan itu Naufal masih memegang saat itu syariat Nabi Isa. Memegang ajaran Injil. Injilnya pun tidak menyimpang. Karena apa? Mengesahkan Allah. Ketika diberitakan kepada Naufal oleh Siti Khadijah bahwa suaminya pada malam tadi didatangi di Gua Hira oleh seorang pria tampan yang membawa ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jawab Naufal, sungguh kamu berbahagia wahai Khadijah, kamu sekarang sudah menjadi istri seorang nabi, istri seorang Rasulullah. Maka saksikan oleh kamu, aku pun beriman. Maka bersahadatlah Naufal, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Naufal ini orang yang melaksanakan dua syariat. Sebelum diutus Nabi Muhammad, beliau menjalankan syariat yang diajarkan Injil. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus jadi Rasulullah, beliau beriman kepada Nabi. Maka beliau termasuk Naufal ini orang yang mendapatkan dua pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak lama kemudian, setelah Muhammad dijadikan Rasul oleh Allah, Naufal kemudian meninggal dunia karena apa? Faktor usia. Itulah salah satu garis besar daripada turunnya kitab suci Al-Quran yang terjadi pada malam 17 Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Imam Ali ditanya oleh sahabatnya, wahai Imam Ali, apa pahala sholat taraweh pada malam 18? Sabda Sayyidina Ali, ya Abdullah, innallaha yardo anka. Diberitakan oleh malaikat kepada orang yang melaksanakan sholat taraweh malam 18, kata malaikat, Allah Subhanahu wa taala ridho kepadamu. Apabila Allah ridho kepadamu, berarti Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.